Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like, absen dulu di kolom komen ya ah. Sinar matahari pagi menembus celah gorden ruang tamu rumah mewah bergaya minimalis itu, namun suasananya terasa sedingin es. Hana, dengan rambut yang diikat asal-asalan dan daster batik yang sudah sedikit pudar warnanya, sedang berlutut di atas lantai marmer. Tangannya yang halus, namun kini tampak kasar karena sering bersentuhan dengan cairan pembersih, menggosok noda kopi yang mengering di dekat kaki meja. Bisa tidak, sekali saja, kamu tidak terlihat seperti pembantu saat aku bangun tidur. Suara bariton yang tajam itu menyambar pendengaran Hana. Aris berdiri di sana, di ujung tangga, mengenakan setelan jas slim fit seharga puluhan juta rupiah. Wangi parfum kayunya yang mahal langsung memenuhi ruangan, kontras dengan aroma pembersih lantai jeruk nipis yang menyengat di sekitar Hana. Hana menghentikan gerakannya. Ia mendongak, menatap suaminya yang tampak begitu asing. 5 tahun lalu, Aris adalah pria yang memohon restu ayahnya dengan janji akan selalu memuliakan Hana. Namun, kesuksesan yang Hana beli untuk Aris lewat koneksi rahasianya ternyata menjadi racun bagi karakter pria itu. Aku sedang membersihkan tumpahan kopi yang kamu tinggalkan semalam, Mas, jawab Hana tenang, suaranya parau. Itu tugasmu. Tapi bukan berarti kamu harus tampil menjijikan seperti itu. Aris melangkah mendekat, sepatu pantofelnya yang mengkilap sengaja menginjak kain pel yang basah di samping Hana. Lihat dirimu, Hana. Kulitmu kusam, baumu bawang, dan daster itu. Ya Tuhan, itu sangat memuakan. Aris merogoh saku jasnya dan mengeluarkan sebuah kartu undangan berwarna emas dengan embos perak yang berkilau. Ia melemparkannya ke atas lantai yang masih basah, tepat di depan lutut Hana. Baca itu, perintahnya dingin. Hana mengambil undangan tersebut. Grand Anniversary Gala Dinner, The Grand Majesty Hotel. Sebuah nama yang membuat jantung Hana berdegup sedikit lebih kencang. Hotel itu adalah mahkota dari kerajaan bisnis keluarganya, tempat di mana ia sebenarnya adalah pemegang saham tunggal. Malam ini adalah pesta ulang tahun hotel paling bergengsi di kota ini. Semua rekan bisnisku, para investor, bahkan pemilik modal besarku akan ada di sana, ujar Aris dengan nada sombong yang meluap-luap. Hana menatap undangan itu, lalu menatap suaminya. Apa aku harus mulai menyiapkan gaun malamku, Mas? Aku punya satu yang tersimpan di... Tawa Aris meledak, sebuah tawa meremehkan yang menyayat hati. Kamu? Ikut? Hana, sadarlah. Kamu itu norak dan kampungan. Masuk ke lobi hotel itu saja mungkin kamu akan dikira petugas kebersihan yang tersesat. Kamu mau memalukan aku di depan kolega-kolegaku? Hana mengepalkan tangannya di bawah kain pel. Aku istrimu, Aris. Secara hukum dan agama, aku yang seharusnya mendampingimu di setiap pencapaianmu. Secara hukum, ya. Tapi secara estetika? Kamu adalah beban? Aris membungkuk, wajahnya hanya beberapa senti dari wajah Hana, menyemburkan aura arogansi. Dengar baik-baik. Kamu tidak usah ikut. Mending kamu diam di sini, beresin rumah sampai mengkilap. Cuci semua korden, bersihkan gudang, lakukan apapun yang dilakukan wanita kelas bawah sepertimu. Jangan mimpi bisa menginjakan kaki di lantai marmer hotel bintang 5 itu. Aris berdiri tegak kembali, merapikan dasinya di cermin besar ruang tamu. Lagi pula, aku sudah punya pendamping yang jauh lebih layak untuk dipamerkan. Siska punya selera mode yang tinggi, bukan selera pasar kaget seperti kamu. Hana terdiam. Nama Siska, sekretaris Aris,
sudah sering muncul dalam laporan yang diterima asisten rahasianya. Namun mendengar Aris mengakuinya secara terang-terangan di depan wajahnya adalah sebuah deklarasi perang yang final. "Jadi, kamu lebih memilih dia?" tanya Hana pelan, matanya menatap lurus ke arah cermin, memerhatikan bayangan suaminya yang sedang tersenyum puas. "Aku memilih kualitas, Hana. Sesuatu yang sudah lama hilang darimu sejak kamu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga yang membosankan ini." Aris mengambil tas kerjanya. "Jangan lupa, siapkan makan malam yang mewah untukku saat aku pulang nanti. Meskipun aku ragu akan menyentuhnya, karena makanan di hotel bintang 5 pasti jauh lebih berkelas daripada masakan kampungmu." Tanpa menoleh lagi, Aris melangkah pergi. Suara deru mobil sport miliknya, yang cicilannya secara tidak langsung dibayar oleh perusahaan milik Hana, terdengar menjauh, meninggalkan keheningan yang mencekam di rumah itu. Hana perlahan berdiri. Ia tidak menangis. Rasa sakit itu sudah berubah menjadi api yang dingin dan fokus. Ia melepaskan ikat rambutnya, membiarkan rambut hitam panjangnya terurai indah. Ia berjalan menuju kamar utama, namun bukan untuk membersihkan ruangan. Ia mengambil sebuah ponsel satelit yang selama ini ia sembunyikan di dalam kotak perhiasan ganda di laci paling bawah. Ia menekan satu tombol panggil cepat. "Halo, Nona Hana? Akhirnya Anda menelpon?" Suara pria di seberang sana terdengar sangat hormat. "Siapkan protokol, mahkota. Aku akan datang ke pesta malam ini," ucap Hana, suaranya kini penuh otoritas, sangat jauh dari kesan wanita kampungan yang baru saja dihina. "Tentu, Nona. Bagaimana dengan posisi Tuan Aris di daftar tamu?" Hana menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia melihat seorang ratu yang sedang memakai kembali mahkotanya. "Biarkan dia masuk. Biarkan dia merasa di atas awan malam ini. Karena aku ingin dia melihat dengan jelas dari ketinggian mana dia akan aku jatuhkan." Hana menutup telepon. Ia menatap daster batiknya untuk terakhir kali. "Kamu benar, Aris. Aku memang norak jika terus bertahan dengan pria sepertimu. Mari kita lihat siapa yang akan menyapu lantai malam ini." Hana berdiri di tengah kamar yang luas, menatap pantulan dirinya di cermin setinggi plafon. Daster batik yang baru saja dihina Aris dilepaskannya dengan gerakan perlahan, seolah ia sedang menanggalkan kulit lama yang membosankan. Di bawah lapisan kain murah itu, sebenarnya tersimpan tubuh yang terawat, hasil dari perawatan rahasia yang ia lakukan saat Aris sibuk lembur bersama selingkuhannya. Ting! Ponsel di atas nakas berdenting. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal, namun Hana tahu persis siapa pengirimnya. Ia membukanya. Sebuah foto muncul di layar. Aris sedang membukakan pintu mobil BMW seri terbaru untuk Siska. Siska tampak sangat glamor dengan gaun kaktel berwarna merah menyala yang sangat pendek, tas tangan mewah bermerek internasional melingkar di lengannya, dan senyum kemenangan yang ditujukan langsung ke kamera. Di bawah foto itu, ada pesan singkat, "Jangan lupa cuci piringnya sampai bersih ya, Mbak Hana." Mas Aris bilang, bau bawang di tangan Mbak bikin dia mual. Kasihan Mas Aris kalau pulang harus cium bau dapur lagi. Hana hanya tersenyum tipis. Tidak ada air mata. Rasa sakit itu sudah mengkristal menjadi tekad yang dingin. "Nikmatilah panggungmu selagi masih ada lantai untuk berpijak, Siska," bisiknya pelan. Hana berjalan menuju sebuah lemari pakaian tersembunyi di balik panel kayu dinding kamarnya. Dengan sidik jari, panel itu terbuka, menampakkan deretan gaun haute couture yang harganya bisa membeli 3 buah mobil Aris. Ia mengambil sebuah kotak bludru hitam.
Di dalamnya melingkar sebuah kalung berlian teardrop yang berkilau tajam, pemberian ayahnya saat ia lulus dari sekolah bisnis di London. Tiba-tiba, pintu depan rumah diketuk dengan sopan namun tegas. Hana mengenakan jubah sutranya dan turun ke bawah. Saat pintu dibuka, berdiri seorang pria paruh baya bersetelan jas abu-abu gelap yang sangat rapi, didampingi oleh 2 orang wanita muda yang membawa koper-koper besar bertuliskan logo brand kosmetik ternama. "Selamat pagi, Nona muda Hana," sapa pria itu sambil membungkuk dalam. Dia adalah Pak Baskoro, kepala pengawas aset keluarga Hana yang selama ini berpura-pura menjadi investor bagi perusahaan Aris. "Masuklah, Baskoro. Kita punya banyak pekerjaan hari ini," jawab Hana. Suaranya tidak lagi lembut dan ragu seperti saat berbicara dengan Aris. Suaranya kini penuh wibawa, rendah, dan tajam. Tim penata rias dan penata busana terbaik sudah siap di lantai atas, Nona. Mobil Rolls-Royce hitam dengan kaca anti peluru juga sudah disiapkan di titik penjemputan rahasia, lapor Baskoro sambil mengikuti Hana masuk. "Dan mengenai laporan audit yang Nona minta, kami menemukan lebih dari sekadar perselingkuhan." Hana menghentikan langkahnya di anak tangga pertama. "Oh ya? Apa yang ditemukan timmu?" Tuan Aris telah mengalihkan dana operasional perusahaan sebesar 5 miliar rupiah ke rekening pribadi atas nama Siska dalam 6 bulan terakhir. Dia pikir dia bisa menutupinya dengan memanipulasi laporan pengadaan barang. Dia merasa sangat aman karena merasa Nona tidak mengerti apa-apa tentang bisnis. Baskoro menjelaskan dengan nada jijik yang tertahan. Hana tertawa kecil, suara tawa yang elegan namun mengerikan. Dia pikir istrinya adalah wanita kampung yang bodoh, sementara dia sendiri meninggalkan jejak digital seperti amatir. "Biarkan saja dulu. Aku ingin dia merasa menjadi orang paling hebat di pesta itu. Aku ingin dia merasa bahwa dia telah berhasil menaklukkan dunia bersama wanita pilihannya. Lalu, kapan kita akan menarik talinya, Nona?" Saat dia berada di puncak pidatonya. Saat dia merasa semua orang memujanya. Itulah saat di mana jatuh akan terasa paling menyakitkan. Hana melanjutkan langkahnya menuju lantai 2. Selama 5 jam berikutnya, transformasi itu terjadi. Tim penata rias bekerja dengan sangat teliti. Wajah Hana yang tadinya pucat dan tampak lelah, kini dipoles dengan riasan bold namun tetap terlihat natural. Matanya dipertegas dengan garis eyeliner yang tajam, melambangkan ketajaman visinya yang selama ini ia sembunyikan. Rambutnya disanggul modern dengan hiasan jepit rambut bertahtakan mutiara asli. Terakhir, ia mengenakan gaun sutra berwarna hitam pekat dengan potongan backlash yang memamerkan punggung mulusnya. Gaun itu tidak berlebihan, namun setiap jahitan dan lekukannya meneriakan kemewahan yang tenang, kuet luxury yang hanya dimengerti oleh kalangan elit. Hana menatap kartu akses emas di tangannya. Kartu itu bukan sekadar kunci kamar hotel, melainkan simbol kekuasaan mutlak atas seluruh gedung tempat pesta akan diadakan. "Baskoro," panggil Hana saat ia sudah siap. "Ya, Nona." "Pastikan semua media utama hadir. Pastikan mereka tahu bahwa malam ini akan ada pengumuman yang mengubah peta bisnis properti di negara ini. Dan satu lagi." Hana menjeda kalimatnya, senyumnya kini tampak sangat mematikan. "Siapkan surat pemutusan hubungan kerja dan pencabutan seluruh aset untuk Aris. Aku ingin dia keluar dari pesta itu tanpa membawa satu benang pun yang dibeli dengan uangku. Dimengerti, Nona?" Mobil sudah siap di bawah. Hana melangkah keluar dari rumah itu. Ia tidak lagi menoleh ke arah dapur yang tadi ia bersihkan. Baginya, rumah itu kini hanyalah sebuah bangunan kosong yang akan segera ia sita kembali. Di kepalanya,
Ia sudah membayangkan wajah Aris saat melihat istrinya yang kampungan berdiri di atas podium sebagai pemilik tunggal hotel yang dia bangga-banggakan. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langit Grand Ballroom Majesty Hotel memantulkan cahaya ke segala arah, menciptakan suasana yang begitu megah hingga membuat siapapun yang masuk merasa kerdil. Karpet merah tebal membentang luas, menyerap suara langkah kaki para tamu undangan yang terdiri dari pengusaha papan atas, pejabat pemerintahan, hingga sosialita kelas kakap. Di tengah kerumunan itu, Aris berdiri dengan dada membusung. Ia menggandeng tangan Siska yang mengenakan gaun merah menyala dengan belahan dada rendah, pilihan yang menurut Aris sangat berkelas dibandingkan daster istrinya di rumah. Aris menyesap segelas champagne mahal, merasa bahwa inilah dunia yang seharusnya ia tempati setiap hari. "Mas, lihat deh. Semua orang menatap kita," bisik Siska manja sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aris. "Aku merasa seperti ratu malam ini. Terima kasih ya, sudah membawaku ke sini daripada membawa wanita kampungan itu." Aris terkekeh, tangannya mengusap pinggang Siska dengan posesif. "Sudah kubilang, Hana itu hanya akan merusak pemandangan. Dia cocoknya di dapur, berurusan dengan panci dan pel. Tempat ini hanya untuk wanita cantik dan cerdas sepertimu, Siska. Bayangkan kalau dia ikut, dia pasti akan sibuk menanyakan harga makanan di sini atau malah mencoba membungkus sisa makanan ke dalam tas plastiknya. Memalukan." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak, menghina wanita yang sebenarnya telah memberikan segalanya agar Aris bisa berdiri di posisi sekarang. Aris merasa sangat hebat. Ia baru saja menandatangani beberapa kesepakatan awal dengan subkontraktor, menggunakan nama besar Majesty Group sebagai jaminannya. Ia tidak tahu bahwa kontrak-kontrak itu sebenarnya bergantung pada satu tanda tangan yang belum ia dapatkan, tanda tangan pemilik utama hotel ini. "Oh, lihat. Itu Pak Baskoro." Siska menunjuk ke arah pria berjas abu-abu yang sedang berbicara dengan beberapa petinggi bank. "Ayo mas, kita sapa dia. Dia kan investor utama yang memberikan modal untuk perusahaanmu. Kalau kita bisa mengambil hatinya malam ini, mungkin kita bisa minta tambahan modal untuk ekspansi kantor baru kita." Aris merapikan jasnya, merasa percaya diri. "Benar. Mari kita tunjukkan bahwa aku adalah aset berharga bagi mereka." Mereka mendekati Pak Baskoro. Aris memasang senyum paling ramah, senyum yang ia asah selama bertahun-tahun untuk menipu orang. "Selamat malam, Pak Baskoro. Senang sekali melihat Anda di sini. Acara yang luar biasa, bukan?" Baskoro menoleh. Matanya yang tajam menatap Aris dari balik kacamata, lalu beralih ke Siska yang bergelayut di lengan Aris. Ada kilat kejijikan di mata pria tua itu, namun ia menutupinya dengan profesionalisme yang sempurna. "Ah, Tuan Aris. Saya tidak menyangka Anda datang sepagi ini," jawab Baskoro datar. "Dan siapa wanita ini? Saya rasa saya belum pernah melihatnya di dokumen keluarga Anda." Aris berdehem, sedikit gugup namun segera menguasai diri. "Ini Siska, asisten pribadi sekaligus mitra strategi saya. Istri saya sedang kurang sehat di rumah, jadi dia tidak bisa hadir." "Kurang sehat?" Baskoro mengangkat alisnya. "Atau memang tidak Anda izinkan hadir?" Siska menyela dengan nada centil. "Aduh Pak Baskoro, Mbak Hana itu memang lebih suka di rumah. Dia orangnya tradisional sekali. Tidak cocok dengan suasana modern seperti ini. Kasihan kalau dipaksa, nanti malah pusing melihat lampu-lampu cantik ini." Baskoro hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung arti yang tidak bisa dibaca oleh Aris. "Begitu ya?
Sayang sekali. Padahal malam ini adalah malam yang sangat penting bagi pemilik Majesty Group. Saya dengar, beliau memiliki selera yang sangat spesifik mengenai siapa yang layak bekerja sama dengannya. Tentu. Saya pastikan perusahaan saya tetap berada di jalur yang benar, sahut Aris cepat, merasa bangga. Kapan kita bisa bertemu dengan pemilik utama hotel ini, Pak? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung atas dukungannya selama ini. Sabar, Tuan Aris, Baskoro melirik jam tangannya. Pemilik kami sedang dalam perjalanan. Beliau sangat teliti soal waktu. Dan saya sarankan, Anda nikmati saja dulu hidangan ini. Karena setelah pengumuman nanti, mungkin selera makan Anda akan sedikit berubah. Aris tertawa, menganggap itu hanya sekadar gurauan orang tua. Tentu saja. Siska, ayo kita ke meja buffet. Aku ingin mencoba kaviar yang katanya didatangkan langsung dari Rusia itu. Saat Aris dan Siska menjauh, Baskoro mengeluarkan ponselnya. Ia mengirim pesan singkat. Target sudah masuk perangkap. Dia sangat sombong, Nona. Dia bahkan membawa asistennya ke depan saya. Balasan masuk dalam hitungan detik. Bagus. Biarkan dia makan sepuasnya. Itu akan menjadi perjamuan terakhirnya sebagai orang kaya. Di parkiran basement khusus VIP, sebuah Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan lift pribadi. 2 orang pengawal bertubuh tegap membukakan pintu. Hana keluar dengan gerakan anggun, gaun hitamnya berkilau terkena lampu neon parkiran. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang tadi pagi berlutut di lantai dapur. Hana menatap pantulan dirinya di pintu lift yang mengkilap. Ia teringat kembali kata-kata Aris, "Kamu norak dan kampungan." "Mari kita lihat, Aris," gumam Hana sambil memakai sarung tangan satinnya. "Siapa yang sebenarnya tidak layak berada di sini?" Pintu lift terbuka. Hana melangkah masuk menuju lantai teratas, menuju panggung yang akan menghancurkan hidup suaminya dalam semalam. Pintu lift khusus VIP terbuka dengan denting yang halus di lantai mezzanine, sebuah balkon tertutup yang menghadap langsung ke arah aula utama. Dari ketinggian ini, Hana bisa melihat seluruh pemandangan pesta. Di bawah sana, lautan manusia berpakaian mahal tampak seperti bidak catur yang sedang bergerak tidak tentu arah. Dan tepat di tengah-tengah kerumunan itu, ia melihat suaminya. Aris tampak sedang tertawa lebar, memegang gelas kristal berisi minuman berwarna ember. Tangan kirinya merangkul pinggang Siska dengan sangat erat, sesekali membisikkan sesuatu ke telinga wanita itu yang membuat Siska tertawa genit dan memukul pelan dada Aris. Pemandangan itu seharusnya menyakitkan, namun bagi Hana, itu hanya memperkuat keyakinannya bahwa pria itu tidak lebih dari sekadar benalu yang lupa pada akarnya. "Nona, semua kamera sudah dalam posisi," bisik Baskoro yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Media nasional sedang menunggu pengumuman pemegang saham baru. Mereka mengira ini hanya suksesi biasa. Mereka tidak tahu ini akan menjadi skandal terbesar tahun ini. Hana menyesap air mineral dari gelas tinggi yang disodorkan pelayan pribadinya. Matanya tetap terkunci pada Aris. Biarkan mereka menunggu sedikit lagi. Aku ingin melihat seberapa jauh Aris berani melangkah malam ini. Di bawah sana, Aris merasa seperti raja. Ia baru saja didekati oleh seorang kontraktor bangunan yang ingin bekerja sama. "Tuan Aris, saya dengar perusahaan Anda sedang mendapatkan kucuran dana segar dari Majesty Group. Luar biasa. Anda pasti sangat dekat dengan pemilik hotel ini," puji kontraktor itu. Aris membusungkan dada, membenarkan letak jasnya yang sebenarnya sedikit terlalu ketat di bagian perut. "Yah, Anda tahu sendiri bagaimana bisnis bekerja.
kedekatan personal dan reputasi adalah segalanya. Pemilik hotel ini menghargai kerja keras dan visi yang modern. Itulah kenapa dia memilih bekerja sama denganku, bukan dengan pengusaha-pengusaha kuno. Siska menimpali dengan suara yang sengaja dikeraskan agar didengar tamu-tamu di sekitar. Betul, Pak. Mas Aris ini visioner. Tidak seperti istrinya di rumah yang cuma tahu cara masak sayur lodeh. Mas Aris butuh pendamping yang bisa mengimbangi langkahnya di dunia internasional. Beberapa orang di sekitar mereka berbisik-bisik. Ada yang menatap kagum, namun ada juga yang menatap sinis karena tahu Aris sebenarnya baru naik kelas. Hana, dari balkon atas, bisa membaca gerak bibir mereka dengan bantuan teropong kecil yang disiapkan asistennya. Ia tersenyum dingin. Sayur lodeh, ya? Batinnya. Mari kita lihat apa kau masih bisa makan sayur lodeh besok pagi saat semua rekeningmu kubekukan. Baskoro, panggil Hana tanpa menoleh. Ya, Nona. Kirimkan hadiah kecil untuk Siska. Aku ingin dia merasa sedikit tidak nyaman sebelum pertunjukan utama dimulai. Baskoro mengangguk kecil dan memberi kode pada seorang pelayan hotel yang sedang membawa nampan berisi minuman. Pelayan itu berjalan menuju kerumunan tempat Aris dan Siska berada. Saat melintas di samping Siska, pelayan itu tidak sengaja tersandung, membuat sedikit minuman tumpah mengenai tas tangan mewah milik Siska. Aduh! Matamu di mana, sih? Teriak Siska histeris. Ia segera memeriksa tas bermerek Hermes miliknya yang sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama perusahaan Hana. Ini tas mahal. Kamu tahu berapa harganya? Gajimu setahun pun nggak akan cukup buat ganti rugi. Aris ikut membentak. Mana manajermu? Beraninya kamu mengotori barang milik tamu VIP kami. Pelayan itu menunduk dalam, tampak gemetar ketakutan, namun sebenarnya ia sedang menjalankan instruksi. Maaf, Nyonya. Maaf, Tuan. Tapi saya diperintahkan oleh kantor pusat untuk memberikan ini kepada Anda sebagai permintaan maaf. Pelayan itu menyodorkan sebuah amplop kecil berwarna putih bersih kepada Siska. Siska merebutnya dengan kasar. Apa ini? Voucher diskon? Dasar hotel murahan. Saat Siska membuka amplop itu, wajahnya yang penuh riasan tebal tiba-tiba berubah pucat pasi. Di dalamnya bukan voucher, melainkan sebuah foto cetakan berkualitas tinggi. Foto itu diambil 2 jam yang lalu, foto Siska yang sedang bertemu dengan seorang pria asing di sebuah kafe, menyerahkan sebuah map coklat berisi data rahasia perusahaan Aris, data yang Siska coba jual ke kompetitor Aris sebagai rencana cadangan jika Aris jatuh miskin. Mas, ini. Siska terbata-bata, mencoba menyembunyikan foto itu di balik punggungnya. Apa itu, Siska? Tanya Aris curiga. Bukan apa-apa, Mas. Cuma sampah. Siska segera meremas foto itu dan memasukkannya ke dalam tasnya yang basah. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa ada orang yang tahu? Siapa yang mengawasinya? Dari balkon atas, Hana menyesap minumannya untuk terakhir kali. Ia melihat Siska yang mulai gelisah dan Aris yang mulai bingung. Waktunya hampir tiba. Baskoro, ucap Hana sambil berdiri tegak. Pastikan lampu spotlight diarahkan tepat ke wajahnya saat aku naik ke panggung. Aku ingin seluruh dunia melihat wajah seorang pengkhianat saat dia menyadari bahwa wanita, kampungan, yang dia hina adalah pemilik nyawanya di dunia bisnis. Hana berbalik, jubah sutranya berkibar di belakangnya saat ia berjalan menuju pintu rahasia yang terhubung langsung ke belakang panggung utama. Malam telah jatuh menyelimuti kota,
Namun bagi Grand Majesty Hotel, kehidupan baru saja dimulai. Lampu-lampu sorot raksasa membelah langit malam, menandakan bahwa di dalam gedung pencakar langit itu sedang berlangsung sebuah perhelatan yang akan menentukan peta bisnis tahun depan. Aris melangkah keluar dari mobil BMW-nya dengan gaya seorang penakluk. Di lengannya, Siska bergelayut manja, mengenakan gaun merah menyala yang sengaja dipilih untuk mencuri perhatian setiap mata yang memandang. "Mas, lihat deh karpet merahnya. Panjang banget." Siska berbisik dengan nada kagum yang dibuat-buat. Ini baru namanya hidup. Bukan di rumah tua yang pengap itu, mencium bau masakan setiap hari. Aris tertawa sombong sambil membetulkan letak jam tangan Rolex KW Super yang ia beli dengan uang operasional kantor. "Sudah kubilang, Siska. Hana itu masa lalu yang kelam. Dia itu seperti jangkar yang menahan kapalku untuk berlayar. Sekarang, setelah aku meninggalkannya di rumah untuk bersih-bersih, aku merasa jauh lebih ringan. Lihat saja, malam ini aku akan mengunci kontrak besar dengan pemilik hotel ini." Mereka melangkah masuk ke dalam lobi utama. Kemewahan menyerbu indera penciuman mereka, aroma bunga lili segar bercampur dengan parfum mahal para tamu kelas atas. Aris merasa dadanya membusung 2 kali lipat lebih lebar. Ia menyalami beberapa kolega menengah bawah yang ia kenal, memamerkan Siska sebagai asisten eksekutifnya dengan bangga. Namun, di balik kegemilangan itu, Aris tidak menyadari bahwa setiap langkahnya sedang diawasi oleh puluhan pasang mata melalui kamera pengawas tersembunyi. Di sebuah ruang kontrol yang dingin dan gelap di lantai atas, Hana duduk dengan tenang. Ia sudah berganti pakaian. Daster batiknya telah musnah, digantikan oleh gaun sutra hitam dari desainer ternama Paris yang dipesan khusus setahun lalu. "Nona, target sudah berada di aula utama." Dia baru saja mengambil segelas champagne kedua, lapor seorang pria melalui RPC yang dikenakan Hana. "Biarkan dia menikmati minumannya," jawab Hana dingin. Suaranya tidak lagi terdengar lembut. "Pastikan pelayan memberikan pelayanan terbaik untuknya. Jangan sampai dia merasa curiga sebelum waktunya." Di aula pesta, Aris mulai merasa sedikit aneh. Meski ia merasa hebat, ia menyadari bahwa beberapa pengusaha besar yang biasanya ia incar untuk diajak bicara seolah-olah menghindarinya. Setiap kali ia mencoba mendekat, mereka tiba-tiba sibuk berbicara dengan orang lain atau berjalan pergi. "Mas, kok mereka kayak sombong banget sih?" keluh Siska sambil merengut. Padahal kan Mas Aris pengusaha sukses. Perusahaan konstruksi Mas kan lagi naik daun. "Mungkin mereka cuma minder melihat kita, Siska." Aris mencoba menenangkan dirinya sendiri, meski ada sedikit rasa cemas yang mulai merayap di tengkuknya. "Biasalah, dunia bisnis itu penuh persaingan. Mereka tahu kalau aku punya koneksi dengan pemilik hotel ini, makanya mereka iri." Tiba-tiba, seorang manajer hotel dengan seragam yang sangat rapi mendekati mereka. Namanya Pak Baskoro, pria yang tadi pagi menghubungi Hana. "Selamat malam, Tuan Aris," sapa Baskoro dengan senyum formal yang tidak sampai ke mata. "Saya lihat Anda sangat menikmati pestanya." "Ah, Pak Baskoro. Tentu saja. Hotel ini luar biasa. Saya sedang menunggu saat-saat bisa bertemu dengan pemilik utama Anda. Saya punya beberapa proposal menarik untuk pengembangan sayap barat hotel ini," ujar Aris dengan nada sok akrab. Baskoro menatap Aris dari atas ke bawah, lalu melirik Siska yang sedang sibuk membetulkan riasan wajahnya di depan cermin kecil. "Pemilik kami sangat selektif, Tuan Aris. Beliau hanya berbicara dengan orang yang memiliki integritas tinggi. Tapi jangan khawatir,
Malam ini beliau akan memperkenalkan diri secara langsung di atas panggung. Saya sarankan Anda berada di barisan paling depan agar tidak melewatkan kejutan besarnya. Aris merasa mendapat lampu hijau. Tentu. Saya akan di sana. Siska, ayo kita ke depan panggung. Pak Baskoro sendiri yang menyuruh kita. Saat Aris dan Siska melangkah menuju area depan panggung dengan penuh percaya diri, mereka tidak menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Sebuah rumor mulai menyebar di antara para pelayan dan beberapa tamu VIP, bahwa malam ini akan ada pengumuman tentang pemutusan hubungan kerja besar-besaran terhadap mitra yang tidak jujur. Aris berdiri tepat di depan podium. Ia merasa sangat beruntung. Ia membayangkan dirinya naik ke panggung, menjabat tangan sang pemilik misterius, dan difoto oleh puluhan wartawan yang sudah bersiap di pinggir aula. Siska, siapkan senyum terbaikmu. Sebentar lagi dunia akan tahu siapa Aris sebenarnya, bisik Aris. Aku sudah siap, Mas. Aku ingin wanita kampungan itu tahu bahwa tempatnya memang hanya di dapur, sementara aku bersinar di sini, jawab Siska dengan nada licik. Lampu di aula tiba-tiba meredup. Suasana menjadi hening seketika. Sebuah lampu sorot tunggal jatuh ke tengah panggung. Suara musik orkestra yang megah mulai bergema, menciptakan ketegangan yang membuat jantung Aris berdegup kencang. MC naik ke atas panggung dengan mikrofon perak. Hadirin sekalian, saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Malam ini, secara resmi, kami akan memperkenalkan pemilik tunggal dari Majesty Group dan Grand Majesty Hotel. Sosok yang selama ini memimpin dari balik layar, yang telah membangun kerajaan bisnis ini dengan tangan dinginnya sendiri. Aris menahan napas. Ia sudah menyiapkan tangan kanannya untuk menjabat. Namun, saat pintu rahasia di belakang panggung terbuka, dan sosok wanita dengan gaun hitam yang sangat elegan muncul dari kegelapan, dunia Aris seolah berhenti berputar. Lampu sorot itu menerangi wajah sang pemilik. Dan di sana, berdiri Hana. Istri yang tadi pagi ia caci maki. Istri yang ia sebut norak dan kampungan. Istri yang ia suruh membereskan rumah sementara ia bersenang-senang dengan gundiknya. Hana menatap lurus ke mata Aris yang terbelalak kaget. Ia tersenyum, sebuah senyum yang mengandung janji akan kehancuran mutlak bagi pria di hadapannya. Keheningan yang mencekam menyelimuti Grand Ballroom. Seolah-olah oksigen di ruangan itu tersedot habis saat sosok Hana berdiri dengan tegak di bawah sorotan lampu spotlight utama. Aris, yang tadinya mematung, kini mulai merasakan getaran hebat di tangannya. Gelas champagne yang ia pegang berdenting pelan karena gemetar, sebelum akhirnya ia letakkan dengan kasar di meja terdekat. Hana, suara Aris pecah, hanya berupa bisikan yang tertelan riuh rendah bisikan tamu lain. Tidak, ini pasti lelucon. Siska, katakan padaku ini cuma orang yang mirip dia. Siska tidak menjawab. Wajahnya yang tadi penuh riasan tebal kini tampak seperti topeng retak. Ia mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan yang sama dengan wanita yang ia kirimi pesan penghinaan tadi siang, namun kali ini, tatapan itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidupnya. Di atas panggung, Hana memegang mikrofon emasnya dengan jemari yang lentik dan tenang. Ia tidak terburu-buru. Ia membiarkan setiap pasang mata di ruangan itu, termasuk mata suaminya yang mulai berair karena syok, menatapnya dalam balutan kemewahan yang absolut. Selamat malam, rekan-rekan bisnis, kolega, dan tamu tak diundang. Suara Hana bergema, kaya akan otoritas. Banyak yang bertanya-tanya siapa sosok di balik Majesty Group. Selama ini saya memilih untuk berada di balik layar, membiarkan roda bisnis berputar sementara saya mengamati siapa saja yang layak menjadi bagian dari masa depan kerajaan ini.
Hana melangkah perlahan ke tepi panggung, tepat di atas posisi Aris berdiri. Ia menunduk sedikit, menatap Aris seperti seorang dewi yang sedang melihat seekor semut di bawah kakinya. Beberapa orang mengira bahwa kesetiaan bisa dibeli dengan uang. Beberapa orang lagi mengira bahwa kebaikan seorang istri adalah tanda kebodohan, lanjut Hana. Setiap kata-katanya seperti belati yang menghujam jantung Aris. Tadi pagi, seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya norak dan kampungan. Dia bilang, tempat saya adalah di dapur, membereskan rumah, sementara dia bersenang-senang di hotel bintang 5 ini. Tawa kecil yang dingin keluar dari bibir Hana. Seluruh aula kini beralih menatap Aris dan Siska. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi gunjingan tajam. Tuan Aris, panggil Hana, menyebut nama suaminya tanpa embel-embel, Mas, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Bagaimana rasa champagne di hotel, kampungan, saya? Apakah sesuai dengan selera tinggi Anda dan asisten strategis Anda? Aris merasa seluruh darahnya naik ke kepala. Malu, takut, dan marah bercampur menjadi satu. Hana, apa-apaan ini? Turun kamu. Jangan bikin malu di depan orang banyak. Kamu pasti mencuri baju ini, kan? Atau kamu menyamar jadi pemilik hotel ini? Teriakan Aris hanya disambut dengan pandangan jijik dari para tamu VIP di sekitarnya. Pak Baskoro melangkah maju ke samping Hana, membawa sebuah map kulit berwarna hitam. Tuan Aris, suara Baskoro menggelegar melalui sistem suara. Nona Hana Adiwijaya adalah pewaris tunggal mendiang Bapak Adiwijaya, pendiri Majesty Group. Seluruh modal yang Anda gunakan untuk membangun perusahaan konstruksi Anda, seluruh rumah mewah yang Anda tempati, bahkan mobil yang Anda kendarai malam ini, semuanya adalah aset di bawah pengawasan Nona Hana. Aris menggelengkan kepala dengan histeris. Bohong. Dia cuma anak orang desa. Aku yang kerja keras. Kerja keras. Hana memotong dengan nada tajam. Maksudmu kerja keras menggelapkan dana operasional sebesar 5 miliar rupiah ke rekening Siska? Atau kerja keras menyewakan apartemen rahasia untuk selingkuhanmu dengan menggunakan kartu kredit perusahaan? Wajah Siska kini benar-benar pucat. Ia mencoba melepaskan pegangan tangannya dari lengan Aris, ingin segera melarikan diri dari sorotan lampu yang terasa membakar kulitnya. Namun, kerumunan tamu sudah mengepung mereka, menutup jalan keluar. Hana kembali berbicara, kali ini dengan nada yang lebih dingin dan final. Malam ini, di depan semua saksi di sini, saya mengumumkan bahwa Majesty Group secara resmi memutus seluruh kerjasama, investasi, dan dukungan finansial kepada perusahaan milik Aris Prasetyo. Efektif per detik ini. Hana, jangan lakukan ini. Kita bisa bicara di rumah. Aris mencoba berteriak, suaranya mulai serak karena panik. Ia menyadari bahwa tanpa dukungan Hana, perusahaannya akan bangkrut dalam hitungan jam. Hutang-hutangnya kepada subkontraktor akan menumpuk dan ia akan berakhir di penjara. Hana hanya tersenyum tenang. Rumah? Oh, rumah itu juga sudah disita oleh tim hukum saya 1 jam yang lalu karena statusnya adalah aset perusahaan. Barang-barangmu sudah diletakkan di teras, dalam kantong sampah. Karena seperti katamu tadi pagi, Aris barang-barang, kampungan, tidak pantas berada di dalam rumah mewah. Hana berbalik, membelakangi Aris yang jatuh terduduk di lantai marmer, sementara Siska mulai menangis histeris karena menyadari bahwa pria yang ia puja sebagai raja ternyata hanyalah seorang pengemis yang menggunakan mahkota orang lain. Pesta baru saja dimulai, ucap Hana tanpa menoleh lagi. Security, tolong bantu Tuan Aris dan asistennya keluar.
Mereka punya banyak pekerjaan malam ini, membereskan sisa hidup mereka yang hancur. Suara tepuk tangan yang sopan namun dingin bergema di seluruh Grand Ballroom, namun bagi Aris, suara itu terdengar seperti palu hakim yang menghantam meja hijau. Ia masih terduduk di atas lantai marmer yang dingin, lututnya terasa lemas seolah tulang-tulangnya telah berubah menjadi jeli. Di sampingnya, Siska mencoba menutupi wajahnya dengan tas tangan yang sudah basah, menghindari sorot kamera dari ponsel para tamu yang kini merekam kehancuran mereka secara live. Hana berdiri di atas panggung, menatap pemandangan di bawahnya dengan ekspresi datar yang sangat elegan. Ia melirik Pak Baskoro yang berdiri setia di sampingnya. Baskoro, bacakan rincian pemutusan hubungan ini agar semua rekan bisnis di sini tahu siapa yang mereka hadapi. Perintah Hana, suaranya jernih menyapu seluruh ruangan. Pak Baskoro membuka map kulit hitamnya. Suaranya yang berat dan formal memenuhi sistem tata suara hotel. Terhitung pukul 21 malam ini, seluruh aset berupa kendaraan mewah dengan nomor polisi yang terdaftar atas nama Majestic Group yang digunakan oleh saudara Aris Prasetyo telah diblokir sistem pelacakannya dan akan ditarik secara paksa oleh tim eksekutor di parkiran bawah. Aris mendongak, matanya merah karena syok. Mobil itu mobilku, Hana. Aku yang memakainya setiap hari. Mobil itu dibeli dengan dana hibah perusahaan ayahku, Aris. Dan karena kamu telah melanggar klausul kesetiaan dan integritas dalam kontrak investasi kita, hak pakaimu gugur, sahut Hana tanpa emosi. Baskoro melanjutkan, kedua, seluruh rekening operasional PT Aris Konstruksi telah dibekukan atas permintaan pemegang saham mayoritas, yaitu Nona Hana Adiwijaya, guna audit investigasi atas dugaan penggelapan dana sebesar 5 miliar rupiah yang dialirkan ke rekening pribadi saudari Siska. Mendengar nama dan nominal itu disebut, Siska menjerit kecil. Itu fitnah. Mas Aris yang memberikannya padaku sebagai hadiah. Hadiah dari uang curian tetaplah barang bukti. Siska, Hana menimpali dengan senyum tipis yang mematikan. Jangan khawatir, tim hukumku sudah menyiapkan laporan ke pihak kepolisian. Kamu punya waktu sekitar 24 jam sebelum surat panggilan itu sampai di kos mewahmu yang omong-omong, sewanya juga belum dibayar bulan ini karena rekening Aris sudah kosong. Aris mencoba berdiri, memegang pinggiran meja VIP untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Hana, tolong, jangan lakukan ini di depan umum. Kita bicarakan baik-baik. Aku minta maaf. Aku hilaf. Siska yang menggodaku, dia yang memintaku menjauh darimu. Siska sontak menoleh, matanya melotot tajam ke arah Aris. Apa kamu bilang? Kamu yang bilang istrimu itu beban. Kamu yang bilang dia norak dan bau bawang. Sekarang kamu menyalahkanku? Pertengkaran memalukan itu terjadi di tengah aula mewah, disaksikan oleh jajaran CEO dan sosialita yang menatap mereka dengan pandangan jijik. Aris dan Siska mulai saling teriak, menanggalkan semua topeng kelas atas yang mereka pakai sejak awal pesta. Mereka terlihat persis seperti apa yang Aris tuduhkan pada Hana pagi tadi, kasar, murahan, dan tidak tahu tempat. Hana mengangkat tangannya sedikit, dan seketika dua orang petugas keamanan berseragam safari hitam mendekat. Security, ucap Hana tenang. Tolong antar tamu-tamu ini keluar. Mereka merusak estetika pesta saya. Dan pastikan mereka tidak membawa barang apapun milik hotel, termasuk gelas yang mereka pegang. Seorang petugas keamanan dengan paksa menarik lengan Aris, sementara yang lain memegang bahu Siska. Aris meronta-ronta, mencoba melepaskan diri. Hana, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Secara hukum, mungkin iya. Tapi pengacaraku sudah mendaftarkan gugatan cerai sore tadi.
Kamu bukan lagi suamiku, Aris. Kamu hanyalah mantan karyawan yang gagal menjaga amanah. Hana berbalik, memberikan punggungnya pada Aris sebagai simbol pengabaian total. Saat Aris diseret menuju pintu keluar, ia melihat para pengusaha yang tadi memujinya kini membuang muka. Kontraktor yang tadi ingin bekerja sama dengannya kini terang-terangan meludah ke lantai setelah Aris lewat. Ia sadar, dalam semalam, ia bukan hanya kehilangan uang, tapi juga nama baik, martabat, dan masa depannya. Siska menangis terseduh-seduh, sepatunya terlepas satu saat ia diseret keluar, membuatnya berjalan pincang dan terlihat sangat menyedihkan. Gaun merah mahalnya kini tampak kusam di bawah lampu lobi yang terang. Di pintu keluar hotel, mereka dilemparkan begitu saja ke trotoar. Hujan mulai turun membasahi aspal. Aris melihat ke arah parkiran, mobil BMW-nya sudah diangkut oleh truk derek. Ia merogoh sakunya, namun dompetnya hanya berisi beberapa lembar uang ratusan ribu dan kartu kredit yang sudah tidak bisa digunakan. Mas, gimana ini? Apartemenku gimana? Rengek Siska sambil menggigil. Aris menatap Siska dengan kebencian yang mendalam. Pergi kamu. Gara-gara kamu, aku kehilangan semuanya. Gara-gara aku, kamu yang bodoh meremehkan istrimu sendiri. Siska membalas, lalu berjalan pergi meninggalkan Aris di tengah guyuran hujan, mencari taksi yang mungkin masih mau menerimanya tanpa jaminan uang muka. Aris terduduk di pinggir jalan, menatap gedung hotel yang menjulang tinggi. Di atas sana, di lantai paling atas, ia tahu Hana sedang berdansa merayakan kemenangannya. Ia teringat ucapannya pagi tadi. Kamu norak dan kampungan, gak usah ikut mending beresin rumah aja. Kini, ia tidak punya rumah untuk dibereskan. Ia tidak punya tempat untuk pulang. Ia adalah pria paling miskin di kota itu, hanya dalam waktu 1 malam. Hujan turun semakin deras, membasuh sisa-sisa kemewahan yang melekat pada tubuh Aris. Dengan pakaian yang basah kuyup dan hati yang hancur, ia memaksakan diri memesan taksi online menggunakan sisa saldo terakhir di aplikasi ponselnya. Tujuannya hanya satu, rumah mewah di kawasan elit yang selama 7 tahun ini ia banggakan sebagai simbol keberhasilannya. Ini tidak mungkin terjadi, gumam Aris sepanjang perjalanan, giginya gemertak karena dingin dan emosi yang meluap. Hana pasti hanya menggertak. Dia mencintaiku. Dia tidak akan tega membiarkanku tidur di jalanan. Namun, saat taksi berhenti di depan gerbang rumahnya, jantung Aris seolah berhenti berdetak. Pagar besi hitam yang biasanya terbuka menyambutnya kini dirantai besar dengan gembok baja. Di tengah pagar, tertempel sebuah papan pengumuman berwarna kuning mencolok dengan tulisan tegas, aset dalam pengawasan Majesty Group dilarang masuk. Di teras rumah yang gelap, Aris melihat pemandangan yang menghancurkan harga dirinya. Tumpukan kantong plastik hitam besar dan beberapa kardus bekas berserakan di sana. Itu adalah pakaian-pakaian mahalnya, sepatu koleksinya, dan barang-barang pribadinya yang dilemparkan begitu saja seperti sampah. Hana! Buka pintunya! Aris berteriak sambil mengguncang-guncangkan pagar. Suaranya parau, bersaing dengan suara guntur yang menggelegar. Ini rumahku. Aku yang membayar cicilannya. Cicilan yang dibayar dari rekening perusahaan milik Nona Hana. Tuan Aris, sebuah suara tenang muncul dari balik kegelapan taman. Seorang pria berseragam petugas keamanan khusus melangkah maju, memegang payung besar. Di belakangnya, berdiri seorang asisten hukum Hana yang membawa map dokumen. Tuan Aris, sesuai perintah pengadilan dan bukti kepemilikan aset, rumah ini terdaftar atas nama Adiwijaya Estate. Anda hanya memiliki hak tinggal selama Anda masih berstatus sebagai mitra strategis. Karena kontrak Anda telah diputus malam ini,
Hak hunian Anda berakhir seketika, jelas sang asisten hukum tanpa ekspresi. Tapi aku suaminya. Aku punya hak gonogini, teriak Aris kalap. Gonogini hanya berlaku untuk harta yang dihasilkan bersama, Tuan. Sementara aset ini adalah warisan murni dari keluarga Adiwijaya yang Anda kelola secara ilegal. Justru, Nona Hana sedang menuntut Anda atas kerugian material dan imaterial sebesar 10 kali lipat dari dana yang Anda gelapkan. Asisten itu menyodorkan sebuah amplop coklat besar melalui celah pagar. Ini surat gugatan cerai dan panggilan kepolisian terkait kasus penipuan jabatan. Aris lemas. Ia merosot di depan pagar, duduk di atas aspal yang basah. Di dalam rumah yang dulu hangat, ia melihat lampu lantai 2 menyala sejenak. Ia tahu Hana ada di sana, mungkin sedang mengemasi barang-barang berharganya untuk pindah ke Gria Tawang, penthouse, hotelnya, meninggalkan semua kenangan buruk tentang pernikahan mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, Siska mengalami nasib yang tak kalah tragis. Ia baru saja sampai di depan apartemen mewahnya saat kartu aksesnya ditolak oleh sistem. "Maaf, Nona Siska," ujar resepsionis apartemen dengan nada dingin. "Penyewa unit Anda atas nama Aris Konstruksi telah membatalkan kontrak secara sepihak dan meminta kami mengosongkan unit malam ini juga." Siska menjerit histeris. "Tapi barang-barangku ada di dalam. Tasku. Perhiasanku. Barang-barang Anda sudah dikirim ke alamat asal Anda di desa, Nona." Sesuai dengan instruksi pemilik dana, jawab resepsionis itu sambil memberikan struk pengiriman jasa ekspedisi. Siska terduduk di lobi apartemen, dikelilingi oleh tatapan sinis penghuni lain yang biasanya ia pandang sebelah mata. Ia menyadari bahwa perhiasan dan tas mewah yang ia banggakan sebenarnya hanyalah barang pinjaman yang bisa ditarik kapan saja oleh tangan Hana yang tak terlihat. Kembali ke depan rumah mewah itu, Aris mulai membongkar kantong plastik hitam di teras dengan tangan gemetar. Ia mencari sesuatu yang berharga untuk dijual. Namun, ia hanya menemukan pakaian dalam, kaos kaki, dan setelan jas yang kini sudah berbau sampah. Hana benar-benar membuangnya seperti kotoran. Tiba-tiba, ponsel Aris bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor Hana. "Aris, pagi tadi kamu bilang aku norak dan kampungan karena dasterku. Sekarang, lihatlah dirimu di cermin. Kamu mengenakan jas jutaan rupiah, tapi kamu tidak punya atap untuk berteduh. Kamu menyebutku pembantu, tapi sekarang kamulah yang harus menyapu sisa-sisa hidupmu sendiri. Selamat menikmati malam pertamamu sebagai orang yang bukan siapa-siapa." Aris melempar ponselnya ke aspal hingga layarnya retak 1000. Ia meraung di bawah hujan, menyesali kesombongannya yang telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia teringat wajah Hana yang tenang saat memasakkan sarapan untuknya, kehangatan yang ia sia-siakan demi kilau palsu seorang gundik dan tahta yang bukan miliknya. Hana, dari jendela lantai 2, menatap sosok pria yang meratap di bawah sana. Ia menarik gordennya rapat-rapat. Baginya, Aris sudah mati. Kini, ia siap melangkah sebagai Hana yang sesungguhnya, sang ratu bisnis yang tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak harga dirinya. Matahari pagi menyengat kulit Aris yang kusam. Ia terbangun di sebuah bangku panjang di taman umum, tak jauh dari perumahan elit tempat ia dulu tinggal. Jas mahalnya kini kusut masai, penuh noda tanah dan bau keringat. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi hangat atau Hana yang menyiapkan sarapan sehat. Yang ada hanyalah rasa lapar yang melilit lambung dan ketakutan yang mencekam. Ponselnya yang layarnya retak terus bergetar tanpa henti. Nama-nama yang muncul di layar adalah Mimpi Buruk, Hadi Subkon, Mandor Danu, supplier semen PT Maju.
Mereka adalah orang-orang yang selama ini ia janjikan pembayaran besar menggunakan dana talangan dari Majestic Group. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri mengangkat satu panggilan. "Halo, Tuan Aris. Mana janji Anda?" teriak suara di seberang sana. "Cek yang Anda berikan ditolak bank. Mereka bilang rekening perusahaan Anda diblokir karena kasus hukum. Saya punya 50 kuli yang belum makan sejak kemarin." "Tunggu, Pak Hadi, ini ada kesalahpahaman teknis." "Kesalahpahaman apa?" "Berita Anda diusir dari hotel semalam sudah viral di grup kontraktor. Anda sudah bangkrut, kan? Dengar ya, kalau sore ini uang muka proyek itu tidak cair, saya akan laporkan Anda ke polisi atas penipuan dan penggelapan." Klik. Sambungan terputus. Aris menjatuhkan ponselnya ke rumput. Ia merasa dunia seolah sedang meremas lehernya. Ia mencoba berdiri, namun kepalanya pening. Saat itulah ia melihat sebuah mobil van hitam berhenti di pinggir jalan. Beberapa pria berbadan tegap keluar dengan wajah garang. Aris mengenali mereka sebagai penagih hutang dari salah satu pinjaman modal tidak resmi yang ia ambil diam-diam. "Itu dia, Aris!" teriak salah satu dari mereka. Tanpa pikir panjang, Aris berlari. Pria yang dulunya berjalan dengan dagu terangkat itu kini berlari tunggang langgang melintasi ganggang sempit, melompati selokan, dan bersembunyi di balik tumpukan sampah. Ia, yang menyebut istrinya kampungan, kini benar-benar merasa lebih rendah dari sampah yang ia jadikan tempat persembunyian. Sementara itu, di kantor pusat Majestic Group, suasana sangat berbeda. Ruang rapat utama dipenuhi oleh jajaran direksi yang tampak tegang namun kagum. Hana duduk di kursi kebesaran ayahnya, mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang memancarkan aura kemurnian sekaligus kekuatan. "Nona Hana, seluruh aset PT Aris Konstruksi telah kita ambil alih sebagai ganti rugi atas dana yang digelapkan," lapor Pak Baskoro. "Beberapa subkontraktor yang jujur sudah kita hubungi. Kita akan melunasi hak mereka secara langsung, namun perusahaan Aris tetap kita nyatakan pilot." Hana mengangguk pelan sambil menyesap teh melatinya. "Bagus. Pastikan para pekerja kecil tidak dirugikan. Biarkan Aris yang menanggung beban hutang pribadinya. Bagaimana dengan Siska?" "Siska sedang berada di kantor polisi, Nona. Dia dilaporkan oleh pemilik apartemen atas kerusakan unit dan juga oleh tim kita atas keterlibatannya dalam pembocoran rahasia dagang. Dia mencoba memohon mediasi, tapi kami menolak," tambah Baskoro. Hana menatap pemandangan kota dari balik kaca besar kantornya. Ia melihat gedung-gedung tinggi, termasuk hotel tempat ia mempermalukan Aris semalam. "Baskoro, siapkan ekspansi untuk panti asuhan dan sekolah kejuruan di bawah Yayasan Adi Wijaya. Saya ingin memberikan beasiswa bagi perempuan-perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Saya tidak ingin ada lagi wanita yang dianggap kampungan hanya karena mereka memilih untuk mengabdi pada keluarga." Hana kini adalah simbol baru di dunia bisnis. Ia tidak hanya membalas dendam, ia sedang membangun kembali martabat yang selama ini ia tekan demi pria yang tidak tahu diri. Di pinggiran kota yang kumuh, Aris akhirnya berhenti berlari. Ia terduduk di depan sebuah warung makan kecil. Aroma sayur lodeh yang menyengat masuk ke hidungnya. Tiba-tiba, ia teringat masakan Hana. Sayur lodeh yang dulu ia hina, kini terasa seperti kemewahan yang tak mungkin lagi ia gapai. Ia merogoh sakunya, hanya ada beberapa kain receh. Ia melihat ke arah televisi di warung tersebut. Berita sedang menayangkan wajah Hana yang sedang menandatangani kerjasama internasional bernilai triliunan rupiah. "Cantik ya, pemilik hotel itu,"
ujar pemilik warung pada pelanggannya. Sudah kaya, pintar, tegas lagi. Katanya suaminya dulu gila, selingkuh sama sekretarisnya sampai diusir. Memang kalau laki-laki sudah buta harta, yang berlian di rumah malah dibuang. Aris menunduk dalam, air matanya menetes jatuh ke atas sepatu pantofelnya yang kini robek. Ia adalah pria yang memiliki segalanya namun memilih untuk membuangnya demi kepalsuan. Ia kini mengerti arti kata kampungan yang sebenarnya, bukan tentang pakaian atau tempat asal, melainkan tentang mentalitas rendah yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Langit di atas gedung pencakar langit Majestic Group tampak cerah, sebiru harapan baru yang sedang dibangun oleh Hana. Di ruang kerjanya yang luas, Hana berdiri di depan jendela kaca besar, menatap pantulan dirinya. Ia tidak lagi memakai daster batik, namun ia juga tidak lagi merasa perlu memakai perhiasan berlebihan untuk membuktikan kekuasaannya. Keanggunannya terpancar dari ketenangan jiwanya. Nona Hana, dokumen final perceraian sudah ditandatangani oleh hakim pagi ini. Pak Baskoro melangkah masuk dengan map hijau di tangannya. Anda sekarang resmi menjadi Hana Adiwijaya kembali. Tanpa embel-embel nama pria itu. Hana mengambil pena bulu angsa miliknya dan membubuhkan tanda tangan terakhir di lembar sisa masa lalunya. Terima kasih, Baskoro. Bagaimana kabar, mantan, rekan bisnis kita? Baskoro berdehem, raut wajahnya sedikit berubah menjadi dingin. Aris Prasetyo baru saja menerima vonisnya kemarin sore. Atas dakwaan penipuan, penggelapan dana perusahaan, dan laporan palsu, hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Semua aset yang ia sembunyikan telah disita untuk menutupi hutang-hutang kepada para buruh bangunan yang dulu ia telantarkan. Hana mengangguk pelan. 7 tahun. Angka yang sama dengan durasi pernikahan mereka. Sebuah siklus yang adil. Dan Siska? Tanya Hana singkat. Siska juga tidak beruntung, Nona. Karena terbukti membantu pelarian dana dan membocorkan rahasia dagang, dia divonis 2 tahun penjara. Kabarnya, di dalam sana dia sering terlibat pertengkaran karena masih merasa dirinya sosialita. Tidak ada lagi yang mau menjamin atau mengunjunginya, lapor Baskoro. Hana meletakkan pena itu. Ia merasa sebuah beban besar baru saja terangkat dari bahunya. Balas dendam terbaik bukanlah tentang melihat orang lain menderita selamanya, melainkan tentang memastikan mereka menerima keadilan atas apa yang mereka tanam, sementara ia terus tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Di sebuah sel sempit yang pengap di lembaga pemasyarakatan, Aris duduk meringkuk di sudut ruangan. Seragam oranye yang ia kenakan kini menjadi satu-satunya pakaian mewah yang ia miliki. Rambutnya yang dulu tertata rapi dengan minyak rambut mahal kini acak-adakan dan mulai memutih karena stres. Setiap malam, Aris dihantui oleh bayangan pagi itu. Pagi di mana ia berdiri di tangga rumah mewahnya dan meneriaki Hana sebagai wanita, norak, dan kampungan. Suara tawanya sendiri saat menghina Hana kini terdengar seperti ejekan setan di telinganya. Waktunya makan, teriak seorang sipir sambil menyodorkan nampan besi melalui celah pintu. Aris melihat menu hari itu, sayur lodeh dengan sepotong tempe kecil. Air matanya menetes jatuh ke dalam kuah sayur yang hambar itu. Ia teringat betapa dulu ia sering membuang masakan Hana ke tempat sampahannya karena ingin makan di restoran bintang 5. Kini, bahkan sayur lodeh yang paling sederhana pun terasa seperti kemewahan yang tidak pantas ia dapatkan. Ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga satu-satunya orang yang tulus mencintainya saat ia masih bukan siapa-siapa.
Kesombongan telah membutakan matanya hingga ia menukar berlian dengan kerikil tajam yang akhirnya melukai dirinya sendiri. Malam itu, Hana mengadakan gala dinner di Grand Majesty Hotel. Namun kali ini, tujuannya bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk meluncurkan Adiwijaya Foundation, sebuah yayasan yang fokus pada perlindungan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi para istri yang mengalami kekerasan verbal dan finansial. Di atas panggung yang sama tempat ia menghancurkan Aris, Hana berdiri dengan anggun. Ribuan mata menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Jangan pernah biarkan siapapun mendefinisikan siapa diri Anda hanya dari pakaian yang Anda kenakan atau peran yang Anda ambil di rumah, ucap Hana dalam pidatonya. Seorang wanita bisa menjadi ibu rumah tangga yang lembut di pagi hari, dan menjadi pemimpin kerajaan bisnis di malam hari. Kekuatan kita bukan pada validasi pria, melainkan pada harga diri yang kita jaga. Tepuk tangan berdiri, standing ovation, membahana di seluruh aula. Hana tersenyum, kali ini senyumnya tulus dan hangat. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat Pak Baskoro tersenyum bangga. Hana telah membuktikan bahwa debu yang dulu ia bersihkan di lantai rumahnya bukanlah tanda kelemahan, melainkan persiapan untuk membangun tahta yang jauh lebih megah. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari pria yang menyebutnya kampungan. Ia adalah Hana Adiwijaya, wanita yang membuat kehancuran menjadi sebuah kebangkitan yang abadi. Aris di balik jeruji besi, Siska di dalam pengasingan, dan Hana di atas puncak dunia. Cerita itu berakhir dengan sebuah pelajaran sederhana. Jangan pernah meremehkan seseorang yang diam dalam kesabarannya, karena saat dia bangkit, semesta yang kau banggakan bisa runtuh dalam semalam.